Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan pembelajaran mata kuliah teori akuntansi yang bertema kerangka konseptual suatu model. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Fadila Ramadanti dari NIM 195221006 dan rekan saya yang bernama Khairulisa Amalia dari NIM 195221004 dan rekan saya yang bernama Melinda Hermin Sri Agusti dari NIM 195221005. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pelaporan keuangan yang akan disampaikan oleh saudari Khairulisa Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi kerangka konseptual suatu model, yaitu tujuan pelaporan keuangan. Baik, yang pertama, tujuan pelaporan keuangan. Nah, tujuan pelaporan keuangan itu merupakan ke arah mana segala upaya, tindakan, dan pertimbangan dicurahkan. Dalam menentukan tujuan laporan keuangan, pihak yang dituju dan kepentingannya itu harus diidentifikasi dengan jelas sehingga informasi yang dihasilkan di pelaporan keuangan itu dapat memuaskan kebutuhan informasi pihak yang dituju. Kemudian pemakai dan kepentingannya. Pemakai di sini itu merupakan pihak potensial yang dituju atau berkepentingan dalam sebuah negara. Misal, FASB memiliki pemakai potensial yang dituju oleh pelaporan keuangan, yaitu owners, suppliers, broker, public, teacher, and student. Kepentingannya. Nah, pihak potensial yang dituju itu mempunyai kepentingan dari pelaporan keuangan itu yang seperti apa gitu. Contoh dari beragam kepentingan itu seperti pertanggungjawaban, kebermanfaatan, keputusan, riset keuangan dan pasar, penentuan tarif, dan penentuan pajak, seperti itu. Kemudian aspek sosial tujuan pelaporan. Pelaporan keuangan dalam suatu negara itu harus direkayasa sehingga tujuan sosial dan ekonomi negara itu dapat tercapai. Nah, bila tujuan masyarakat itu harus dicapai, lalu tujuan siapa yang harus dipertimbangkan? Bloom dan Elgers mendeskripsikan 3 macam tujuan kegiatan sosial atau masyarakat dan implikasinya itu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan fungsional. Nah, apa tujuan fungsional itu? Nah, tujuan fungsional itu adalah tujuan masyarakat atau organisasi secara keseluruhan tanpa memperhatikan tujuan atau motivasi masing-masing individu. Dengan demikian, tujuan fungsional itu merupakan tujuan yang menjadi pedoman dalam pembuatan kebijakan di tingkat nasional atau organisasi. Nah, sebagai kegiatan sosial, tujuan fungsional akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien, membantu perusahaan untuk dapat memperoleh dana untuk ekspansi atau memperluas jaringan usaha. Dan yang ketiga, membantu pemerintah untuk menarik pajak secara adil dan efisien. Yang keempat, membantu para manajer dalam keputusan motif investasi. Yang kelima, mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara. Yang keenam, memfasilitasi fungsi dan pengendalian sosial. Yang ketujuh, mengarahkan perilaku manajer untuk mengambil keputusan yang selaras dengan tujuan sosial dan ekonomi negara. Dan yang terakhir, mengurangi dan mencegah konflik kepentingan antara manajer, auditor, dan pemegang saham. Selanjutnya, tujuan bersama dan tujuan kelompok dominan. Jadi ada 3 tadi, tujuan fungsional, tujuan bersama, dan tujuan kelompok dominan. Yang kedua, tujuan bersama. Tujuan bersama adalah beberapa tujuan individu yang sama dengan individu yang lain. Tujuan bersama ini dibentuk dengan mengidentifikasi dahulu tujuan-tujuan dari setiap individu, kemudian memilih tujuan-tujuan individu yang sama, dan dibentuklah tujuan bersama untuk dijadikan tujuan kegiatan sosial. Tujuan kelompok dominan itu adalah tujuan beberapa individu atau beberapa kelompok individu yang dominan dalam suatu kegiatan yang nantinya dapat dijadikan tujuan kegiatan sosial dan ekonomi. Kelompok dominan itu mempunyai keputusan atau tindakan yang sangat kuat untuk mempengaruhi semua anggota masyarakat. Kemudian perkembangan tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan dalam profesi akuntansi di Amerika mengalami semacam evolusi atau perubahan. Perkembangan terjadi karena pergeseran,
kesepakatan dalam hal siapa kelompok yang dituju, apa kepentingannya, dan seperti apa model pengambilan keputusan yang digunakan, yang mempunyai dampak terhadap pengembangan tujuan pelaporan keuangan di Amerika. Nah, berikut adalah tujuan pelaporan yang diajukan oleh badan-badan di Amerika. Yang pertama, tujuan versi ASOBAT. Komite Eksekutif AAA mendefinisikan tujuan pelaporan keuangan dengan menunjukkan manfaat untuk yang pertama, membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya, misalnya alam, fisik, manusia, dan finansial yang terbatas. Dan yang kedua, mengarahkan dan mengendalikan sumber daya fisik dan manusia satu organisasi secara efektif. Yang ketiga, memelihara dan melaporkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen. Yang terakhir, memberi kemudahan berjalannya fungsi dan pengendalian sosial. Dapat disimpulkan, pemakai yang dituju oleh tujuan di atas adalah berbagai kelompok, yaitu manajemen, investor, kreditor, pegawai, pemasok, dan regulator. Kemudian tujuan versi APB, jadi kan tadi tujuan versi ASOBAT, nah sekarang tujuan versi APB. Nah, APB nomor 4 memuat dua tujuan pelaporan, yaitu tujuan umum dan tujuan kualitatif. Kedua tujuan tersebut merupakan tujuan utama yang dijadikan dasar untuk menentukan kandungan informasi akuntan tentang apa saja yang harus dilaporkan. Dapat dikatakan bahwa APB mengembangkan tujuan atas dasar tujuan kelompok dominan. Nah, tadi sudah dibahaskan tujuan kelompok dominan itu apa, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Tujuan kelompok dominan itu adalah tujuan beberapa individu atau beberapa kelompok individu yang dominan atau yang kayak paling banyak dalam suatu kegiatan. Kemudian tujuan yang ketiga, tujuan versi Throughput Committee. Nah, Komite Throughput ini mendapat tugas untuk menyempurnakan dan mengembangkan tujuan pelaporan yang telah dihasilkan oleh APB. Komite Throughput menjabarkan tujuan APB nomor 4 ke dalam 12 butir tujuan yang saling berkaitan dengan menunjukkan 4 aspek yang melekat pada setiap tujuan, yaitu informasi tentang apa, siapa yang dituju, untuk apa informasi digunakan, dan hierarki tujuan dengan tujuan lainnya. Kemudian tujuan pelaporan keuangan FASB. FASB mendasarkan penyusunan tujuan pelaporan pada 3 aspek landasan pikiran, yaitu bahwa yang pertama, tujuan pelaporan keuangan ditentukan oleh lingkungan ekonomi, hukum, politik, dan sosial tempat akuntansi diterapkan. Yang kedua, tujuan pelaporan dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan informasi yang dapat disampaikan melalui mekanisme pelaporan keuangan. Yang ketiga, tujuan pelaporan memerlukan suatu fokus untuk menghindari terlalu umumnya informasi akibat terlalu banyaknya pihak pemakai yang ingin dipenuhi kebutuhan informasinya. Kemudian konteks lingkungan tujuan pelaporan. Tujuan pelaporan FASB didasarkan atas lingkungan ekonomi, hukum, politik, dan sosial di Amerika. Lingkungan penerapan akuntansi di Amerika diberi ciri sebagai berikut. Yang pertama, sistem ekonomi pasar yang maju. Yang kedua, sistem produksi, keuangan, dan perbankan yang canggih. Yang ketiga, pemisahan antara kepemilikan dan manajemen. Yang keempat, pasar modal sebagai sarana pemenuhan modal utama selain lembaga keuangan. Yang kelima, pemilikan pribadi sumber ekonomi diakui dan dilindungi pemerintah. Yang keenam, pemerintah membantu kegiatan bisnis dan ekonomi dengan menyediakan informasi publik. Yang terakhir, reliabilitas dan kredibilitas informasi dalam pelaporan keuangan dicapai melalui pengauditan dan auditor independen. Nah, kemudian karakteristik dan keterbatasan informasi. Tujuan pelaporan dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan tentang jenis informasi yang disediakan. Berikut FASB mengajukan keterbatasan sebagai bagian dari argumen atau landasan dasar dalam menetapkan tujuan pelaporan. Yang pertama, lebih berkaitan dengan badan usaha atau perusahaan daripada dengan industri atau ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, lebih merupakan informasi kuantitatif yang bersifat pendekatan daripada hasil perhitungan yang pasti. Yang ketiga, sebagian besar merefleksi pengaruh transaksi dan kejadian yang telah terjadi atau histori. Yang keempat, hanya merupakan salah satu sumber informasi yang dibutuhkan oleh mereka yang mengambil keputusan tentang badan usaha.
Yang kelima atau yang terakhir, penyediaan dan penggunaannya memerlukan atau melibatkan cost. Kemudian fokus atau cakupan informasi. Pertimbangan atau penahan FASB untuk memfokuskan pelaporan pada pelaporan keuangan umum diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pelaporan didasarkan pada keperluan para pemakai eksternal yang tidak mempunyai otoritas untuk menentukan informasi yang mereka perlukan, sehingga mereka harus menggantungkan diri pada informasi yang disampaikan oleh manajemen kepada mereka. Yang kedua, tujuan pelaporan disusun atas dasar gagasan bahwa kemampuan perusahaan untuk menciptakan aliran kas yang menguntungkan merupakan fokus atau kepentingan umum atau bersama di berbagai informasi. Yang ketiga, tujuan pelaporan berkaitan dengan penyediaan informasi luas untuk melayani keputusan investasi dan kredit, bukan hanya untuk informasi yang dapat dituangkan dalam bentuk statement keuangan. Kemudian isi tujuan pelaporan. Nah, berikut adalah 3 rumusan tujuan utama pelaporan keuangan dalam kerangka konseptual FASB. Yang pertama, menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para investor dan kreditor dan pemakai lain dalam membuat keputusan investasi, kredit, dan semacamnya yang rasional. Yang kedua, menyediakan informasi untuk membantu para investor dan kreditor dan pemakai lain dalam menilai jumlah saat terjadi dan ketidakpastian aliran kas bersih ke badan usaha yang bersangkutan. Yang ketiga, menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi suatu badan usaha, klaim terhadap sumber-sumber tersebut, atau kewajiban badan usaha untuk mentransfer sumber daya ekonomi ke entitas lain dan ekuitas pemilik, dan segala hal yang mengubah sumber daya pada badan usaha. Kemudian teori dibalik tujuan pelaporan FASB. Dengan memandang akuntansi sebagai kegiatan sosial, FASB menekankan pendekatan tujuan kelompok dominan dalam merumuskan tujuan pelaporan. Akan tetapi, kalau dianalisis dari argumen FASB bahwa informasi akuntansi itu diharapkan membantu alokasi sumber daya secara efisien, tujuan fungsional juga diarah. Jadi, karena pertimbangan konteks lingkungan di Amerika, FASB menetapkan tujuan fungsional akuntansi, yaitu alokasi sumber daya ekonomi secara efisien, dengan cara mengidentifikasikan tujuan kelompok dominan. Nah, materi terakhir yaitu tujuan pelaporan entitas non-bisnis. FASB itu berargumen bahwa karakteristik kategori organisasi bisnis dan non-bisnis itu mengandung persamaan dan juga perbedaan, tetapi tidak perlu disusun 2 kerangka konseptual terpisah, jadi cuma satu saja, nggak harus 2, terpisah itu nggak harus, cuma satu saja. Tujuan pelaporan keuangan organisasi non-bisnis. Tujuan utama itu pelaporan keuangan organisasi non-bisnis harus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lain dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut. Kemudian tujuan spesifiknya itu pelaporan keuangan itu harus menyediakan informasi untuk membantu para penyedia dana dan pemakai lain dalam menilai jasa-jasa yang disediakan organisasi dan kemampuannya untuk terus menyediakan jasa-jasa tersebut. Kemudian yang kedua, pelaporan keuangan itu harus menyediakan informasi untuk membantu para penyedia dana dan pemakai lain dalam menilai bagaimana para manajer organisasi non-bisnis telah melaksanakan tanggung jawab kepengurusan dan aspek yang lainnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai tujuan pelaporan keuangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik kualitatif informasi dan elemen-elemen pada statement keuangan. Yang pertama adalah mengenai karakteristik kualitatif informasi. Kerangka konseptual adalah pedoman yang digunakan oleh penyusun standar dalam memutuskan apakah sebuah objek atau kejadian dapat diwajibkan untuk masuk ke dalam laporan keuangan untuk dilaporkan oleh badan usaha atau organisasi. Dalam menentukan wajib atau tidaknya sebuah objek tersebut masuk ke dalam
laporan keuangan, penyusun standar menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria-kriteria ini disebut dengan karakteristik kualitatif atau kualitas informasi akuntansi. Dalam mengidentifikasi dan menetapkan karakteristik kualitatif informasi, FASB berpedoman terhadap 3 gagasan. Yang pertama yaitu informasi harus berpaut kepada sasaran informasi harus mudah dipahami dan dapat digunakan oleh pemakai, serta informasi harus dapat dipercayai oleh pemakai dari informasi tersebut. Selain berpedoman terhadap 3 gagasan di atas, karakteristik kualitatif informasi juga dikaitkan dengan penalaran dan juga pertimbangan oleh penyusun standar dalam menentukan alternatif atau kebijakan akuntansi. Pertimbangan pertama berkaitan dengan masalah untuk siapa laporan tersebut dibuat dan bagaimana kedudukannya dalam badan usaha atau organisasi. Sebuah kebijakan akuntansi ditujukan kepada investor, kreditor, ataupun pemakai lain yang tidak memiliki akses langsung sehingga hanya memanfaatkan statement keuangan. Pertimbangan kedua berkaitan dengan aspek karakteristik dan keterbatasan informasi yang menjadi dasar tujuan pelaporan keuangan. Informasi akan dipertimbangkan untuk masuk ke dalam pelaporan keuangan jika manfaatnya melebihi kos penyediaan. Pertimbangan selanjutnya berkaitan dengan bagaimanakah pemakai dapat mencerna informasi tersebut. Informasi akan berguna jika informasi tersebut dapat dicerna oleh pemakainya, tetapi informasi tersebut akan tidak berguna sama sekali jika para pemakainya tidak dapat mencerna informasi tersebut. Bila suatu informasi tersebut dapat dipahami pemakai, namun informasi tersebut belum tentu dapat digunakan oleh pemakai tersebut. Informasi akan digunakan jika terdapat kebermanfaatan keputusan. Kebermanfaatan keputusan ini memiliki 2 kriteria di dalamnya. Yang pertama yaitu kriteria primer yang memiliki unsur kerelevanan dan juga keterandalan, serta kriteria sekunder yang terdiri atas keterbandingan dan juga kenetralan atau netralitas. Selanjutnya yaitu pertimbangan yang terakhir atau pertimbangan ke-6. Pertimbangan ini berisi tentang bagaimanakah informasi tersebut akan dilaporkan, apakah melalui media lain atau melalui statement keuangan. Dalam hal ini diperlukan penyaring informasi. Penyaring informasi tersebut berupa materialitas. Sebuah informasi dapat bermanfaat dan juga digunakan jika di dalam informasi tersebut memuat beberapa nilai. Nilai tersebut meliputi yang pertama yaitu menambah pengetahuan pembuat keputusan tentang keputusannya di masa lalu, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang. Yang kedua yaitu menambah keyakinan para pemakai informasi mengenai probabilitas terrealisasinya suatu harapan terhadap kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. Yang terakhir yaitu mengubah suatu keputusan atau perilaku para pemakai. Sebuah informasi yang bernilai akan digunakan jika memiliki beberapa kriteria. Kriteria pembentuk pertama yaitu keterpahamian. Keterpahamian diartikan sebagai sebuah kemampuan informasi untuk dapat dicerna maknanya oleh pemakai. Kualitas keterpahamian memberi isyarat bahwa pembuat kebijakan harus berusaha agar informasi tersebut dapat dipahami oleh pemakainya sendiri. Langkah ini dapat dilakukan melalui media pembelajaran seperti seminar, lokakarya, dan juga pelatihan. Untuk yang kedua yaitu keberpautan. Keberpautan adalah kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam membedakan beberapa alternatif kebijakan agar pemakai dapat menentukan pilihannya dengan mudah. Selanjutnya adalah kriteria keterandalan. Keterandalan berarti kemampuan sebuah informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi akan berkurang nilainya jika pemakai informasi tersebut meragukan kebenaran dari data yang telah diberikan oleh pemberi informasi. Namun sebaliknya, jika pemakai informasi memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap informasi yang telah diberikan, maka informasi tersebut memiliki nilai yang termasuk tinggi. Keempat adalah ketepatan penyimbolan. Ketepatan penyimbolan berarti kecocokan antara pengukur dan fenomena yang akan diukur atau dideskripsi. Ketepatan penyimbolan dalam akuntansi menyangkut 2 hal, yaitu ketepatan deskripsi atau definisional dan juga validitas keuangan.
Kriteria keterujian. Kriteria keterujian dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan yang tinggi kepada pemakainya karena tersedianya sarana untuk melakukan uji secara independen terhadap ketepatan penyimbolan. Kriteria yang selanjutnya yaitu kenetralan. Kenetralan diartikan sebagai ketidakberpihakan pada grup tertentu dalam perlakuan akuntansi. Perhatian utama dalam kenetralan adalah relevansi dan reliabilitas informasi yang dihasilkan, bukan pengaruh standar terhadap pihak pemakai tertentu. Kriteria yang terakhir yaitu keterbandingan. Keterbandingan diartikan sebagai kemampuan informasi untuk membantu para pemakai mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua perangkat fenomena ekonomi. Perbandingan akan bermakna jika kuantitas karakteristik bersama dihasilkan dengan dasar, standar, prosedur, dan metode yang sama. Selanjutnya adalah kita membahas tentang materialitas. Materialitas adalah besar kecilnya suatu penghilangan atau penyalahsajian informasi akuntansi yang menjadikan adanya kemungkinan bahwa pertimbangan tersebut berubah atau terpengaruh oleh karena adanya penyalahsajian sebelumnya. Materialitas hanya dapat dibuat dan dipertimbangkan oleh individu yang mempunyai fakta yang terdapat dalam kondisi-kondisi yang melingkupi suatu keputusan. Selanjutnya adalah mengenai bobot keberpautan dan keterandalan. Contoh dari hal ini adalah pada gambar dalam PowerPoint. Maksud dari gambar tersebut adalah panel A menggambarkan tingkat kualitas atau area yang memiliki warna yang dapat dicapai oleh masing-masing karakteristik dalam kondisi tertentu. Panel A1 menggambarkan penekanan pada aspek keberpautan dengan mengorbankan aspek keterandalan. Sedangkan panel A2 melukiskan bahwa terdapat penekanan pada aspek keterandalan dengan mengorbankan aspek keberpautan. Sedangkan panel A3 menggambarkan kualitas optimal yang mungkin dipertimbangkan oleh penyusun standar sebagai dasar untuk menerbitkan suatu standar akuntansi. Elemen-elemen statement keuangan. Terdapat dua elemen, yaitu elemen umum dan juga elemen spesifik. Elemen umum terdiri dari aliran kas bersih masa datang ke badan usaha, sumber daya ekonomik badan usaha, klaim terhadap sumber ekonomik dari entitas atau badan usaha lain dan juga pemilik, serta perubahan elemen di atas diakibatkan karena adanya transaksi, kejadian, ataupun keadaan. Sedangkan elemen spesifik dari statement keuangan adalah yang pertama aset, kewajiban, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi ke pemilik, laba komprehensif, pendapatan, biaya, untung, rugi, aliran kas dari kegiatan operasi, aliran kas dari kegiatan investasi, dan aliran kas dari kegiatan pendanaan. Untuk materi terakhir adalah perubahan posisi keuangan. Aset, kewajiban, dan ekuitas sebagai elemen posisi keuangan dapat berubah akibat tiga hal berikut. Yang pertama yaitu kejadian, keadaan, dan juga transaksi. Contoh dari kejadian adalah suatu entitas memasukkan bahan baku ke mesin pengolah atau membeli bahan baku. Untuk keadaan contohnya kenaikan kurs dolar secara mencolok yang menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Sedangkan contoh dari transaksi adalah pembelian mesin, penerbitan saham, dan juga pelunasan utang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Nur Fadila. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nur Fadila Ramadanti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran dan pengakuan. Oke, lanjut. Yang pertama ada pelaporan dan statement keuangan. FASB atau Financial Accounting Standard Board menyatakan bahwa statement keuangan adalah media utama atau ciri sentral pelaporan keuangan atau a central feature of financial reporting. Pelaporan keuangan juga mencakupi penyediaan informasi di mana manajemen ingin menyampaikan selain melalui statement keuangan, yaitu melalui lantaran baik informasi tersebut wajib diungkapkan untuk memenuhi undang-undang, peraturan pemerintah, atau kebiasaan, maupun lantaran manajemen sendiri menganggap bahwa informasi tersebut bermanfaat bagi pihak luar dan berkehendak untuk mengungkapkannya secara sukarela. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang seperangkat statement
keuangan. FASB menyatakan bahwa seperangkat penuh statement keuangan untuk suatu periode tersebut harus menunjukkan informasi. Yang pertama, ada posisi keuangan pada akhir periode tersebut. Yang kedua, ada laba untuk periode tersebut. Yang ketiga, ada laba komprehensif untuk periode tersebut. Yang keempat, ada aliran kas selama periode tersebut. Dan yang terakhir, ada investasi oleh dan distribusi ke pemilik selama periode tersebut. Nah, di sini kan ada tabel yang menjelaskan bahwa ada beberapa jenis statement keuangan dan informasi simetik yang dikandung. Yang pertama, ada informasi simetik yang berupa posisi keuangan, di mana jenis statement keuangannya itu statement posisi keuangan atau neraca. Dan yang kedua, ada laba periode, di mana jenis statement keuangannya adalah statement laba rugi. Dan yang ketiga, ada laba komprehensif, di mana jenis statement keuangannya adalah statement laba komprehensif. Dan yang keempat, ada aliran kas periode, di mana jenis statement keuangannya adalah statement aliran kas. Yang terakhir, ada investasi oleh dan distribusi ke pemilik, di mana jenis statement keuangannya yaitu adalah statement perubahan ekuitas atau laba ditahan. Selanjutnya, saya di sini akan membahas tentang pengukuran. Pengukuran merupakan penentuan besarnya unit ukur atau jumlah rupiah yang akan dilekatkan pada suatu objek atau elemen atau pos yang terlibat dalam suatu transaksi, kejadian, atau keadaan untuk mempresentasi makna atau atribut objek tersebut. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada beberapa atribut pengukuran menurut FASB. Yang pertama, ada cost historis atau perolehan kas historis. Yang kedua, ada cost sekarang. Yang ketiga, ada nilai pasar sekarang. Yang keempat, ada nilai terrealisasi atau pelunasan neto. Yang kelima, ada nilai sekarang atau diskunan aliran kas masa datang. Nah, di sini ada tabel yang menjelaskan bahwa ada atribut cost dan atribut pengukuran yang berpaut. Di mana kita ambil contoh cost, yaitu ada gedung, mesin, perlengkapan. Atribut yang dipresentasikan yaitu sisa potensi jasa. Sedangkan atribut pengukurannya yaitu adalah cost historis. Yang kedua, ada kewajiban kepada pelanggan, di mana atribut yang dipresentasikannya adalah harga barang atau jasa yang disepakati. Sedangkan atribut pengukurannya adalah perolehan harta historis. Selanjutnya, ada piutang usaha, di mana atribut yang dipresentasikan yaitu adalah jumlah rupiah yang akhirnya tertagih. Sedangkan atribut pengukurannya yaitu adalah nilai terrealisasi. Selanjutnya ada utang usaha, di mana jumlah rupiah yang akhirnya akan dibayar, yaitu atribut pengukurannya nilai pelunasan. Jadi piutang usaha itu adalah, jadi kita customer itu punya utang sama kita, disebut piutang usaha. Sedangkan kalau utang usaha, kita yang punya utang sama pembeli kita. Kita yang punya utang sama kita pas pengen beli barang gitu. Selanjutnya ada pengakuan. Secara konsep, pengakuan adalah penyajian suatu informasi melalui statement keuangan sebagai ciri sentral pelaporan keuangan. Secara teknis, pengakuan berarti pencatatan secara resmi atau penjurnalan suatu kuantitas atau jumlah rupiah hasil pengukuran ke dalam sistem akuntansi, sehingga jumlah rupiah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam statement keuangan. Selanjutnya, yaitu di sini FASB menetapkan ada 4 kriteria pengakuan fundamental atau konseptual, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada definisi. Yang kedua, ada kerukunan. Yang ketiga, ada keterpautan atau relevance. Yang kelima, ada keterandalan. Nah, kita akan bahas satu persatu ya dari keempat tersebut. Yang pertama ada definisi. Definisinya itu suatu pos harus memenuhi definisi elemen statement keuangan. Sedangkan keterukunan yaitu suatu pos harus mempunyai atribut yang terpaut dengan keputusan dan dapat diukur dengan tingkat keterandalan yang cukup. Sedangkan yang ketiga yaitu keberpautan, yaitu informasi yang terkandung suatu pos mempunyai daya untuk membuat perbedaan dalam keputusan pemakai. Dan yang
terakhir ada keterandalan, yaitu informasi yang dikandung suatu pos secara tepat menyimbolkan fenomena teruji dan netral. Selanjutnya saya akan membahas tentang nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi, di mana pengukuran ini ada dua. Yang pertama ada pengukuran pada saat pengukuran mula-mula, yaitu pengukuran pada saat suatu elemen atau pos timbul dan dicatat pertama kali akibat adanya transaksi, kejadian, atau keadaan. Yang kedua ada pengukuran baru mulai, di mana pengukuran dalam periode-periode setelah pengukuran mula-mula untuk menentukan jumlah rupiah bawaan baru yang tidak berkaitan dengan jumlah rupiah sebelumnya. Misalnya, cost historis atau atribut pengukuran lain yang telah tercatat dalam sistem akuntansi. Selanjutnya adalah penentuan aliran kas masa datang. Yang pertama itu ada taksiran estimat terbaik, di mana jumlah rupiah tunggal yang paling boleh jadi dalam suatu kisar atau rentang beberapa jumlah estimasian yang mungkin terjadi. Sedangkan aliran kas estimasian yaitu jumlah rupiah tunggal yang akan diterima atau dibayar di masa datang. Sedangkan aliran kas harapan yaitu beberapa jumlah rupiah berbobot probabilitas dalam suatu kisar jumlah rupiah estimasian yang mungkin terjadi. Selanjutnya yaitu ada nilai sekarang aliran masa datang. Yang pertama itu ada nilai sekarang, dan di sini kan ada nilai sekarang harapan dan ada nilai wajar. Nah, kita akan membahas satu persatu ya dari ketiga nilai tersebut. Yang pertama, saya akan membahas tentang nilai sekarang, di mana nilai sekarang adalah pengukuran suatu atau pengukuran sekarang aliran kas masuk atau kas keluar masa datang. Nah, pengukuran ini adalah aliran ke masa datang didiskon pada tingkat bunga tertentu selama beberapa periode antara sekarang dan saat tibanya aliran kas estimasian. Nah, rumusnya itu nilai sekarang X sama dengan 1 per dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat N. Nah, selanjutnya ada nilai sekarang harapan, yaitu beberapa nilai sekarang berbobot probabilitas suatu kisaran aliran keestimasian yang mungkin terjadi yang semuanya didiskon dengan tingkat bunga yang sama. Nah, selanjutnya ada nilai wajar, di mana nilai wajar merupakan jumlah rupiah yang disepakati untuk suatu objek dalam suatu transaksi antara pihak-pihak yang berkehendak bebas tanpa tekanan maupun keterpaksaan. Yang selanjutnya ada tujuan nilai sekarang dalam pengukuran. Tujuan nilai sekarang dalam pengukuran yaitu untuk menangkap atau merefleksi sependapat mungkin perbedaan ekonomi antar sehimpunan aliran kas masa datang dan untuk mengestimasi nilai wajar. Selanjutnya ada prinsip-prinsip umum, di mana ada 4 prinsip, cuma saya akan membahas 2 prinsip saja ya. Yang pertama ada sedapat-dapatnya aliran kas estimasian dan tingkat bunga harus merefleksi asumsi-asumsi tentang kejadian dan ketidakpastian masa datang. Yang kedua, ada tingkat bunga yang digunakan untuk mendiskon aliran kas harus merefleksi asumsi-asumsi yang konsisten dengan asumsi-asumsi yang melekat pada aliran kas estimasian agar pengaruh asumsi itu tidak berganda. Selanjutnya yaitu manfaat dan keterbatasan model. Nah, di sini ada transfer teknologi ya teman-teman, di mana transfer teknologi pada negara A, di sini ada faktor lingkungan, ada ekonomi, hukum, politik, sosial budaya, itu merupakan proses penalaran dan perekayasaan. Nah, dia itu transfer teknologi ke negara B dengan faktor lingkungan, ekonomi, hukum, politik, sosial dan budaya, yaitu adalah proses penalaran dan perekayasaan. Selanjutnya ada produk, di mana produk itu rangka konseptual ke standar akuntansi, dia kan transfer produk ya teman-teman. Nah, isinya itu adalah isi, format, dan fungsi sama tanpa memperhatikan faktor lingkungan tempat asal produk. Selanjutnya, pengaruh RKFASB. RKFASB mempunyai pengaruh dampak yang besar dalam memicu dan melandasi pengembangan RK di beberapa negara lain. Ada beberapa organisasi profesi yang membahas dengan rinci pengaruh RKFASB, yaitu ada Australian Accounting Research Foundation,
Yang kedua ada International Accounting Standard Committee, dan yang ketiga adalah Canadian Institute of Chartered Accountants. Selanjutnya ada dokumen kebijakan. Nah, dokumen kebijakan ini ada dua ya teman-teman, yaitu sebagai dokumen kebijakan proses penyusunan RKFASD melibatkan berbagai perdebatan atau argumen yang berakhir dengan pemungutan suara atau voting. Dengan demikian, RKFASD penuh dengan muatan nilai-nilai yang dianut dalam konteks lingkungan Amerika. Yang kedua ada yaitu sebagai dokumen politis. RKFASD tentunya mengandung kelemahan dan tidak dapat memuaskan semua pihak. Nah, itulah sebabnya RKFASD menjadi sasaran kritik baik dari kalangan profesi maupun kalangan akademik. Nah, validitas RKFASD itu juga harus diuji atas dasar keefektifannya sebagai alat atau bukan atas dasar kriteria kebenaran atau validasitas ilmiah. Sekian penjelasan dari saya, materi yang saya sampaikan. Jika ada yang kurang mengerti, bisa tanya. Saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai kerangka konseptual suatu model. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.